kowe ya gelem ora gelem ya awakmu tak pondokke. Iki gak enak bahasane nyang-nyangan iki. Coba tangi ta urung. Kang, tangi Kang. Kang, tangi. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. Terkait dengan Amaliyah NU tentu itu banyak sekali. Kita kembali kepada pengertian Amaliyah itu sendiri, yang kita pahami bahwa Amaliyah itu adalah sama halnya dengan ubudiyah. Artinya hal-hal yang dilakukan oleh seseorang dan ada kaitannya dengan ibadah, ada kaitan dengan perintah agama, yang kaitannya tentu itu bersumber dari syariat itu sendiri. Misalnya begini, seringkali kita memahami bahwa kunut dalam sholat subuh itu dianggap sebagai amaliyah NU. Itu kan kayak kalau orang NU itu harus kunut, kalau tidak kunut berarti tidak bisa diartikan sebagai orang NU. Itu kan hanya sebatas tradisi NU saja. Kalau dalam ajaran agama, dalam fikih sendiri, hukum kunut dari 4 madhab itu ada perbedaan pendapat. Ada yang menyunahkannya dan ada yang tidak mensunahkannya. 4 madhab itu ada 2 madhab yang menyunahkan kunut, ada 2 madhab yang tidak. Tapi karena ini diidentikan dengan NU, seakan-akan kalau ahlu sunnah itu pasti kunut. Padahal Ahlussunnah sendiri itu madhabnya juga 4. Yang 4 itu sebagian tidak menganggap kunut sebagai sunnah. Tapi hal itu menjadi bagian dari amaliyah yang dilakukan oleh orang NU atau ciri khas yang dilakukan oleh orang NU. Kalau dalilnya ya banyak sekali. Kanjeng Nabi sendiri, Rasulullah juga pernah melakukan kunut, kadang-kadang tidak dan seterusnya. Itu akhirnya kita jadikan sebagai acuan bahwa kunut menurut kita, bahkan ajaran itu menjadi tradisi yang mungkin oleh kita namai dengan amaliyah, akhirnya menjadi identik dengan NU. Kemudian amaliyah NU lagi ada tahlilan. Tahlilan itu kalau ajaran resminya ya tidak ada. Tahlilan itu ajaran resmi tidak ada. Dari Rasul acara tahlilan ya tidak ada. Tentu tidak ada. Zaman sahabat tidak ada, zaman tabi'in dalam sejarahnya kita belum menemukan hal itu. Acara khusus yang isinya itu tahlilan atau istilah acaranya tahlilan. Tapi kalau kita melihat ajaran-ajaran atau hal-hal yang dilakukan selama kita melakukan tahlilan, ya tentu semuanya ada ajarannya, semuanya ada dalilnya. Misalkan bacaan Al-Quran atau ayat Al-Quran di dalam tahlilan itu ya tentu dalilnya tidak usah kita cari, pasti adanya. Membaca sholawat, membaca istighfar, membaca tahlil itu sendiri, kalimat thayyibah la ilaha illallah, itu tentu tidak ada sanksian dari kita bahwa itu merupakan ajaran agama. Tapi hal itu dikemas menjadi sebuah acara yang bacaan-bacaan yang banyak itu jadi sebuah
sebuah acara tertentu yang oleh orang NU dinamakan dengan tahlilan dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi yasinan, ada lagi istighosahan, manakiban dan yang lain. Semuanya itu menjadi bagian dari amaliyah kita, dalam arti itu menjadi perilaku orang NU dan sudah menjadi budaya di tengah-tengah warga NU atau Nahdliyin. Dan masih banyak amaliyah-amaliyah yang sifatnya menjadi tradisi atau ciri khas dari Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama. Tentu yang saya tahu kenapa NU melakukan hal-hal itu. Tentu kalau ajaran atau mungkin dasarnya, dalilnya ya tetap ada, pasti itu ada. Tapi yang mungkin menjadi garis benang merahnya atau garis besarnya, intinya itu bukan masalah itu menjadi bagian dari perintah agama atau menjadi bagian dari syariat Islam itu sendiri, ya bukan itunya. Tapi NU seperti yang saya sampaikan tadi, NU dari awal memang ingin mengakulturasikan ajaran Islam dengan budaya. Iki ngene le, kowe ya gelem ora gelem ya awakmu tak pondokke. Iki gak enak bahasane nyang-nyangan iki. Iki kowe kudune iso ora iso, gelem ora gelem ya mondok. Mergo mbah-mbahmu kuwi dhisik ya wong NU ya jebolan saka pondok. Dadi kowe mulai sesuk iki ya tak terke lunga pondok kowe. Mau pesene bapak kuwi nang pondok ya sing apik, apa ngendikane bapak guru, apa ngendikane bapak yai kuwi diperhatekno. Nek masalah sangu, masalah kebutuhan ki pokok sing mikir, ning sing penting nggo namu mondok kuwi kudu tenanan. Ya, oleh ngaji, oleh sinau, akhlake sing apik marang bapak gurune lan kanca-kancane. Minangka besok kuwi mbok nggo sangu wektu kowe wektune wis nang masyarakat ilmu pondok kuwi akeh sing dibutuhke, terutama ya nang nggone desa kaya ngene iki ya wong sing kok pondok kuwi sing dibutuhke. Bisa maca manake, bisa ngaji, bisa tahlil, aku termasuk piwulange ning pondok kuwi kaya ngono kuwi ya kudu dilakoni tenanan, aja mok sekedar kowe kok omah mau lunga mondok. Sebab iki ya memang nerusno perjuangane mbah-mbahmu kuwi sing dhisik iki NU. Nek NU kuwi ya memang ana tahlil, ana manakib. Nah, kuwi kudune kudu diperhatekno tenanan. Ngono le ya. Nah, ya wis nang pondok wis biasa kok nang omah ngene iki lah titik geni ana ngono. Iki terane iki mateng apa durung jel diceke? Wis meh mateng. Ya sing ngono kuwi, padha ning pondok ya ngono kuwi wis tirakat, riyadhah ya. Aja sak kepenake wis engko tak terke lunga mondok ngono ya. Nggih. Kita sendiri ini, guru-guru kita dan kiai-kiai kita juga mempertahankan tradisi-tradisi ke-NU-an sampai saat ini sehingga menjadi kultur di masyarakat dan sudah menjadi al-adah al-muhakamah, tradisi yang sudah
mengakar sejak dulu. Adapun termasuk yang berbeda dengan ormas yang lain adalah talqin kepada mayit. Dalam kebiasaan kita menguburkan jenazah itu sebelum kita budal atau kembali ke rumah masing-masing, biasanya mayat ditalqin terlebih dahulu. Jadi banyak dari golongan sahabat mereka memerintahkan untuk mentalqin mayit, seperti Imam Abi Umamah Al-Bahili dan yang lainnya. Termasuk yang berbeda dengan yang lainnya adalah penetapan awal Ramadan dan awal Idul Fitri. Kalau sebagian saudara-saudara Muslim kita ada yang murni menggunakan falak atau astronomi, tapi dalam penetapan awal Ramadan dan awal Idul Fitri, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau kita orang-orang NU menggunakan ru'yah. Terus lagi yang berbeda dengan organisasi yang lain adalah masalah ziarah kubur. Ya, ini ziarah kubur ini menurut pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bal hiya mandubatun lil itti'adhi wa tadzakkuril akhirah. Bahkan ziarah kubur itu disunnahkan untuk mengambil mau'izah, mengambil pelajaran dan mengingat akhirat. Bahwasanya kita semua nanti juga akan masuk ke liang kubur. Terus seperti kayak janji manakib itu punya seperti apa? Untuk manakib itu masuk kategori wasilah. Jadi manakib itu asal maknanya adalah pembacaan sejarah. Kalau kita berjanjian berarti membaca karangan Sayyid Ahmad Al-Barzanji tentang Siratul Rasul, tentang sejarah Rasulullah SAW. Dan itu sangat-sangat dianjurkan karena dalam pembacaan Al-Barzanji itu kita bisa mengetahui perjalanan Rasulullah mulai lahir sampai beliau wafat. Bagaimana peran generasi muda NU dalam melestarikan tradisi-tradisi tersebut? Untuk anak-anak muda, generasi muda, para pelajar-pelajar kita, anak-anak didik kita, ya untuk melestarikan itu yang pertama ya memang harus ta'alam, harus belajar ilmu-ilmu ulama yang dulu, belajar fikih, belajar mulai nahwu shorof dan tafsir dan lain sebagainya, untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis, bisa memahami apa yang disampaikan ulama-ulama terdahulu. Dan kecuali itu dari sisi pendidikan, dari sisi edukasi kita harus kuat dalam sisi pendidikan. Dan dari sisi yang lain kita harus juga gigih dalam sisi organisasi. Kowe iki kok bali pondok. Ya bali pondok kuwi ya memang kudu wajib neruske budayane wong kene. Iki akeh wis contone ning gone masyarakat iku wong sing budaya NU kaya tahlil, kaya manakib ki wis luntur. Dadi iku kowe engko tugasmu bali ke pondok kuwi ya kudu nguring-nguring urip-urip ya kudune sering ning gone masyarakat iku iso migunani neng gawane budaya NU kaya ana manakib kok dipelajari, tahlil, berjanjian ngono lho ya.